Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan fokus belajar mengenai apa itu random access memory atau yang biasanya kita kenal dengan RAM. Jadi coba lihat video berikut ini. Oke, terlihat di layar ini adalah bentuk fisik dari sebuah RAM di komputer ya. Dimana untuk yang atas ini digunakan untuk CPU, maksud saya untuk komputer desktop, sementara untuk yang bawah atau SODIMM digunakan untuk laptop ya. Jadi fungsi RAM sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer, dimana data tersebut yang disimpan di RAM ini bersifat sementara. Nah, disimpan pada memori chip yang kecil-kecil ini ya, warna hitam. Jadi yang artinya jika komputernya atau laptopnya dimatikan, maka data tersebut akan hilang. Nah, fungsi RAM adalah untuk mempercepat kecepatan komputer, namun perlu dicatat bahwa RAM bukanlah komponen utama untuk mempercepat kinerja komputer atau laptop kamu. Jadi RAM di sini hanya membantu proses kinerja prosesor saja atau untuk menyimpan data sementara sebelum disalurkan ke prosesor. Semakin besar ukuran RAM, maka akan semakin baik dalam prosesnya. Jadi di sini untuk ukuran RAM yang kalian lihat di sini, terlihat ya, di sini adalah RAM buatan Samsung. Untuk ukurannya 1 GB. Nah, untuk ukuran RAM sendiri mulai dari 1 GB, 2 sampai dengan 60 GB. Sementara untuk jenis RAM-nya mulai dari RAM DDR, DDR2, DDR3 sampai dengan video ini dibuat adalah DDR4. Jadi ada beberapa produsen yang memproduksi RAM antara lain yakni Corsair, Samsung, SanDisk, Vigen, Bulldozer dan lain sebagainya. Jadi setiap kadang untuk pemasangan RAM sendiri, kadang OS atau operating system juga membatasi untuk maksimal penggunaan RAM yang bisa diterapkan, terutama untuk sistem operasi 32 bit ya. Sementara untuk 64 bit, nah sampai saat ini belum ada pembatasan ukuran yang pasti atau masih bisa digunakan. Kadang ada motherboard juga yang membatasi slotnya untuk penerapan RAM atau RAM digunakan di slot motherboard tersebut. Jadi kadang ada yang menyediakan hanya untuk 4 slot, kadang hanya untuk 2 slot saja, kadang juga dibatasi dari segi kapasitas memorinya. Kadang motherboard tersebut hanya bisa menampung sampai memori atau mungkin 64 GB atau mungkin 32 GB. Jadi seperti itu ya pengetahuan tentang memori atau RAM. Nah, di sini biasanya kalau ketika komputer dihidupkan namun layarnya mati, biasanya terkadang disebabkan karena RAM-nya yang tidak terdeteksi. Nah, itu adalah salah satu jenis troubleshootingnya. Mungkin sampai saat ini RAM yang paling banyak dipakai adalah jenis merek-merek yang seperti ini ya. Bisa kalian lihat tampilan bentuk fisik RAM ya, dimana ada semacam PCB, ini PCB-nya, kemudian ada chip atau semacam IC, dan ada tembaga untuk ditancapkan di slot motherboard. Nah, mungkin sampai saat ini atau mungkin cukup dulu. Sekian video pembelajaran tentang RAM. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.